Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estianingsi dan yang terhormat Ibu Dr. Anda Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan juga yang terhormat Ibu Mega Nurizalia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Patologi Sosial. Video kali ini berjudul Patologi Sosial di Lingkungan Sekitar. Pertama, kita harus mengetahui apa itu patologi sosial. Patologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni pathos yang berarti penderitaan atau penyakit dan logos yang berarti ilmu. Jadi patologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial di masyarakat atau biasa disebut penyakit di dalam hidup bermasyarakat. Nah, menurut Kartini Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, dan selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk dari patologi sosial ini diantaranya seperti perjudian, kriminalitas, gangguan mental, seksual, narkoba, korupsi, prostitusi, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus yang pertama kali yang sering terjadi di kawasan tempat tinggal saya adalah pembegalan. Semua pasti tidak asing ya dengan kata ini. Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya secara paksa. Biasanya peristiwa ini terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian. Kejahatan ini telah menjadi momok tersendiri bagi para masyarakat. Pasalnya di daerah sini masih terdapat banyak daerah yang tergolong sepi dan juga ditambah para pelaku dari pembegalan ini sangat jarang tertangkap. Pelaku begal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 365 KUHP yakni ancaman pidana 9 sampai 12 tahun bahkan 15 tahun jika berakibat kematian pada si korban. Adapun beberapa solusi dan tips yang bisa saya berikan di antaranya hindari melewati jalan yang gelap dan sepi, jika terpaksa ajaklah teman. Hindari mengenakan pakaian yang berlebihan dan mencolok, serta letakkan barang berharga jangan di belakang tubuh Anda. Bila perlu, bawalah perlindungan diri ringan seperti pasir, bubuk cabai, dan lain sebagainya. Kasus kedua yakni penyalahgunaan narkoba, baik pengedar ataupun pecandu. Seperti yang kita tahu, narkoba ialah singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang seperti sabu-sabu, ganja, heroin, kokain, morfin, dan lain-lain. Narkoba dapat mengakibatkan menurunnya kinerja otak, gangguan penglihatan, serangan jantung, kanker paru-paru, gagal ginjal, dan lain-lain, bahkan kematian. Bagi pengedar narkoba dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 sampai dengan Pasal 114, yakni ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Bagi pemakai diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pula Pasal 127. Bagi pemakai narkoba ancaman hukuman lebih ringan. Ada dua macam ancaman yang diberikan yaitu menjalani rehabilitasi atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun. Nah, solusi atau upaya agar terjauhkan dari narkoba diantaranya, pilihlah lingkungan pergaulan yang baik. Ketahui dampak buruk narkoba misalnya melalui pendidikan agama, sekolah, ataupun orang tua. Meskipun masalah sedang melanda Anda, jangan sekali-kali mencoba narkoba ya. Perkuatlah iman dan takwa, serta carilah pekerjaan yang halal ya teman-teman. Yang ketiga ialah gangguan mental. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Bentuknya pun beragam, ada skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, dan lain-lain. Nah, yang paling sering berada di lingkungan saya ialah skizofrenia. Mereka biasanya berpenampilan lusuh, berpakaian compang-camping, atau bahkan tidak berbusana sama sekali. Namun, tahukah kamu bahwa mereka tidak pantas disebut orang gila? Ya, karena kondisinya masih dapat dikendalikan dengan pengobatan. Kata Perhimpunan Jiwa Sehat atau PJS, penyebutan yang etis digunakan adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, atau penyandang disabilitas mental atau PDM. Hal ini merujuk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Adapun solusi pencegahan gangguan mental diantaranya, berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah, coba latihan untuk menenangkan pikiran dan relaksasi. Jangan merokok dan menggunakan nafza, konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis dan aturan pakai. Lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Segera ke dokter atau psikolog bila muncul gejala gangguan mental. Nah, yang terakhir adalah kasus pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan di usia di bawah 19 tahun.
Bahkan hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menetapkan batas usia minimal pernikahan yakni 19 tahun. Saya juga heran ya teman-teman, mengapa angka pernikahan dini sangatlah tinggi. Bahkan saya yakin hal ini bukan hanya di daerah saya saja, tapi di daerah-daerah yang lain juga. Berdasarkan fakta di lapangan, pernikahan dini banyak disebabkan oleh pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa apa saja yang bisa terjadi karena pernikahan dini ini? Bahaya dari pernikahan dini diantaranya yang pertama, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan emosi yang masih labil. 2. Putus sekolah. 3. Risiko kematian ibu dan anak tinggi. 4. Kesulitan ekonomi. Adapun solusi untuk mengurangi kasus pernikahan dini diantaranya, jangan terlalu membebaskan pergaulan anak. Beri anak wawasan mengenai dampak buruk pernikahan usia dini, dukung anak untuk menggapai cita-citanya, serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak yang terkendala finansial. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.